Jadi tugas kita apa ketika kita jualan supaya kita berhasil? Apa yang harus dilakukan? Saya kasih gambaran. Iya. Jadi yang paling penting adalah cari problem utama mereka dulu. Jadi tugas kita apa ketika kita jualan supaya kita berhasil? Apa yang harus dilakukan? Saya kasih gambaran. Iya. Jadi yang paling penting adalah cari problem utama mereka dulu. Cari problem utama si customer gitu dulu. Customer dulu. Nah ya, yang paling gampang kayak tadi yang saya tadi sebelumnya di topik sebelumnya, ketika kita jualan, mereka bingung mengenai Produknya, fiturnya atau produknya. Saya punya satu jurus yang sering saya pakai, Apa tuh, Coach? yaitu adalah teknik ngurut. Teknik ngurut. Ngurut. Gimana tuh? Diurutin. Maksudnya teknik ngurut itu, jadi nanti saya akan kasih contoh. Teknik ngurut adalah teknik mengambil bagian besar, makin lama dispesifikin satu problem, sampai akhirnya kita mencoba mencari tahu apakah berkaitan dengan keuangan. Ya, tapi diurutin dulu dari awal. Yang dari tidak terlalu penting banget, General sampai gitu ya? general, sampai yang paling spesifik. titik. Contoh. Anggaplah saya jualan boneka. Boneka, oke. Jualan boneka ya, yang gampang jualan boneka. Saya akan tanya sama dia, Pak atau Bu, apakah boneka ini cocok nggak untuk Anda? Cocok-cocok aja. Ya, bilang cocok ya. Berarti lolos satu. Oke. Kita kedua tanya. Pertanyaan berikutnya, ini cocok juga untuk anak Anda? Misalkan dia mau ngasih buat anaknya. Anggaplah dia bilang, cocok. Saya akan tanya ketiga, apakah bahannya ini sesuai? Sesuai. Kemudian yang berikutnya, apakah warnanya juga cocok untuk Anda? Cocok. Nah, itu artinya diurutin. Dapat ya? Jadi setiap problem diurutin satu-satu sampai nanti kalau mama dia bilang semua baik-baik aja, baru kita ngomong apakah harganya juga sesuai dengan budget Anda. Ngomongnya budget, bukan dengan uang Anda. Kalau uang berarti kurang ajar. Jadi apakah ini cocok dengan budget Anda? Kalau dia bilang iya, di situ sih kita ada masalah. Baru kita kalau ada masalah apa yang harus lakukan? Cari alternatif lain. Dapat ya? Nah, itu cara melakukannya. Sampai sini masuk akal? Masuk akal. Nah, jadi berikut lagi. Nah, jadi tugas kita yang pertama tadi pakai metode ngurut, itu bisa kita lakukan. Atau yang kedua, biasanya ke corporate, Coach Ari pakai nggak teknik ngurut? Pakai. Pakai, tetap ya Coach ya? Tetap pakai. Saya perlu tahu, karena kan ada beberapa customer nggak enak ngomongnya. Ya, bener-bener Coach. Ya, saya tanya satu-satu. Kalau ini gimana? Kalau itu gimana? Kalau ini gimana? Kalau itu gimana? Sampai ada ketahuan, oh yaudah, aku udah tahu. Biar benar-benar tahu gitu ya Coach ya, biar spesifik. Ya, nah jadi problemnya itu yang pertama ya, pakai teknik ngurut atasinnya. Kita ngomong juga, biasanya orang suka ada problem adalah karena mereka sebenarnya nggak yakin sama produknya. Iya, betul-betul. Ya nggak, saya nggak yakin nih mau beli, bagus nggak ya? Saya ambil contoh yang gampang lah. Misalkan saya ambil contoh, waktu saya mau beli tablet. Tablet ya. Tablet ini. Gitu ya. Waktu saya mau beli tablet ini. Ceritanya waktu saya mau beli tablet ini, itu kan saya lagi bimbang gitu. Antara saya mau beli merek Xiaomi, ya Xiaomi waktu itu baru ngeluarin satu tipe, saya lupa namanya apa, Xiaomi. Saya ngelihat modelnya sih cakep. Saya ngelihat dia ada pulpen. Tapi saya ragu, saya mau beli. Bagus nggak ya? Ragunya saya adalah apakah itu bisa saya pakai kerja dengan baik? Saya cari informasi sebanyak-banyaknya dari internet. Apakah ketika saya pakai tangan di palm, ada palm rejection di tangan, ada palm rejection apa enggak? Saya menemukan ternyata ada beberapa yang problem. Jadi nggak bisa di palm rejection. Akhirnya saya putuskan, saya mencari Samsung. Saya belilah yang Samsung. Kenapa saya beli Samsung? Ya karena menurut saya itu yang bisa memenuhi kebutuhan saya. Jadi kayak contoh, saya di rumah ada Samsung, saya ada Huawei, sama tablet Advance kalau nggak salah, sama tablet apa gitu ya. Banyak ternyata. Nah, tablet Advance, saya juga punya Kindle. Kalau Kindle buat tujuan buku ya, baca buku. Saya punya iPad juga gitu ya. Jadi setiap saya cek satu-satu, ternyata yang memenuhi kebutuhan saya adalah si Samsung. Kebutuhan apa? Satu, ada keyboardnya. Ini juga membantu saya untuk nulis buku. Include berarti kita Coach ya? Include di dalamnya. Ini bisa buat nulis buku. Tapi Huawei juga ada keyboard, ada pulpen. Enggak, pulpennya itu perlu di-charge. Keyboardnya perlu di-charge terpisah.
Jadi ribet gitu ya Coach ya? Ribet. Advance, perlu ganti baterai. Tambah ribet lagi kan? Aduh, jadi kayaknya udah nggak pilihan gitu loh ya. Jadi artinya saya memakai ini karena alasannya dan menariknya ini saya pakainya bisa buat GSM. Saya mobile kemana-mana, walaupun sebenarnya handphone bisa juga ya kita tethering kan ya. Tapi balik lagi itu kebutuhan saya. Tapi makanya kalau ada orang Xiaomi coba jualan, ya kenapa saya nggak membeli? Karena saya sendiri ragu sama produknya. Masuk akal ya? Itu yang pertama. Yang kedua ya, jadi coba kita cek sama diri kita dulu juga ya. Kita jangan juga kenapa orang nggak membeli itu bisa jadi karena dia nggak percaya produk, tapi juga ada yang penting. Apa tuh Coach? Kamu sendiri yang sebagai penjualnya yakin nggak sama tuh produk? Betul. Jangan-jangan kamu sendiri nggak yakin. Hati-hati nih ya Coach ya berarti ya. Jadi saya masih ingat waktu itu ada satu cerita juga yang menarik. Teman saya kebetulan dokter kecantikan, punya klinik kecantikan. Kebetulan dia pernah ngobrol sama saya dan saya ngobrol sama timnya dia. Timnya dia itu punya kesulitan menjual lipstick. Lipstick yang tidak direkomendasikan oleh dokter. Dia coba, tapi produk itu mahal. Dan dokter tidak direkomendasikan dalam arti dia ke klien. Tapi dia berharap si sales di depannya nawarin. Gitu loh. Nah, ketika itu penjualannya dia jelek. Penjualan dia bagusnya hanya yang sesuai dengan resep. Lah iyalah kan resep. Bener. Dan direkomendasikan juga. Ya, rekomendasi dokter. Kemudian saya tanya, apa kelebihan produk itu? Ya, dia bingung tuh kalau ditanya kelebihan produk itu apa, dia bingung tuh ngomong. Dia nggak bisa ngomong kelebihan produk itu apa. Kemudian saya tanya satu pertanyaan. Kamu kalau kamu saya suruh beli produk itu mau apa enggak? Jawabannya, enggak. Ya ampun. Dia aja yang punya tuh produk aja nggak mau beli produk itu. Kalau dia aja nggak mau beli produk itu, gimana bisa kita nyuruh orang lain untuk beli? Betul nggak? Betul. Nah, inilah yang menjadi gambaran kenapa akhirnya saya mengetahui bahwa problemnya adalah dia sendiri nggak tahu kenapa harus menjual tuh produk. Ketika saya tanya sama dokter kecantikan tersebut, tahu nggak jawabannya apa? Dia bilang produk tersebut ada vitamin, ada ini, ada itu, ada ini, dan itu. Dan menurut saya jadi masuk akal ketika saya tanya istri saya. Nah, sekarang pertanyaannya, seandainya ada istri-istri lain yang seperti istri saya, apakah mungkin beli nggak? Belum tentu. Karena si salesnya aja nggak meyakini tentang produknya itu, produknya ini bagus banget. Gua aja nggak mau pakai, gitu kan istilahnya. Gitu ya. Apalagi disuruh jualan. Betul. Gitu ya. Jadi para catatan untuk para pengusaha, tolong dicek tim Anda. Salesnya kalau disuruh suruh beli produk Anda mau apa enggak? Kalau dia nggak mau beli produk itu, berarti yang perlu diperbaiki adalah dia bagian itu dulu. Nah, yang kedua adalah kalau misalkan dia bilang, aku mau beli produk itu. Ya, pertanyaan saya berikutnya. Apa yang membuat kamu begitu semangat dengan produk itu? Berarti harus benar-benar yakin banget. Contoh. Saya pakai Samsung. Oke. Jadi dari produk Samsung ini, dari bagian produk ini, mana yang membuat saya paling semangat? Mana tuh Coach? Saya jawab. Di produk ini yang paling membuat saya semangat adalah produk ini bisa saya bagi layarnya 2. Sebenarnya produknya juga bisa, cuman agak ribet. Nah, kalau dia ada function di sebelah kirinya, tinggal dikeluarin gitu, jadi keluar langsung gitu ya, jadi 2. Jadi kalau saya mau mengerjakan sesuatu, saya perlu mengerjakan sesuatu dan lain di sebelah kiri, misal sambil nonton film, saya bisa sambil kerja. Dan biasa function itu hanya ada di laptop. Tidak ada di Android. Itulah yang saya excited banget. Dapat ya, pertama ya. Yang kedua, yang paling saya excited adalah apa? Karena dia pakai pulpen dan saya nggak perlu charge. Pulpennya adalah pump rejection buat saya. So, itu yang paling saya puas luar biasa. Berarti, kalau saya jualan produk, Anda nanya ke saya, Pak, bagusnya Samsung ini apa? Saya akan ngomong secara menggebu-gebu kan. Oh Pak, ini ada layar kalau Bapak kerja gini-gini, betul nggak? Betul. Nah, itulah yang disebut bagian nomor 2. Kamu begitu semangat karena hal apa? Oke. Tapi gini Coach, kalau misalkan kita menjual produk yang bisa dibilang ya nggak ada function secanggih itu gitu Coach. Nah, kita sebagai salesnya kan bingung juga gitu Coach. Gampang. Saya paling gampang gini deh, kali gampang. Makanan yang kamu suka apa? Bakso Coach. Bakso yang di mana yang kamu suka?
Yang ada dagingnya. Iya, semua bakso ada dagingnya. Bakso di mana? Gitu, di mana? Yang selama ini kamu pernah makan di sini? Atau di daerah kamu boleh? Kalau di sini yang paling dekat dan yang paling sering di Bakso Timbul sih, Coach. Oke, coba jelaskan kepada saya atau jelaskan kepada teman-teman di sana buat mereka semua ngiler tentang bakso si Timbul. Silakan. Ada gimana ya, Coach ya? Iya. Apanya yang membuat kamu suka? Silakan. Oke, jadi yang paling suka nih aku ya. Jadi aku tuh suka bakso Timbul karena kuahnya enak, gurih, dagingnya tuh bener-bener ototnya gitu loh, Coach. Nah, abis itu banyak, iya bener, uratnya, terus tetelannya juga banyak, Coach. Abis itu besar-besar gitu loh, Coach. Jadi kalau misalkan ngeluarin biaya dengan paling cuma 20.000 gitu, Coach. Apalagi dapat bakso jumbo, ada uratnya, tetelannya, ya why not gitu, Coach. Nah, gitu, Coach. Dapat ya? Dapat. Itulah yang disebut semangat. Sekarang kita gabung ya, pakai teknik NLP. Gimana tuh, Coach? Ini biar lebih canggih. Ini mesti dicatat nih, kalau nggak dicatat ya lewat. Gimana tuh, Coach? Mesti pakai teknik NLP yang saya sebut namanya juicy word. Juicy word. Apa tuh, Coach? Saya tulis ya. Iya. Juicy word. Juicy word adalah kata-kata yang begitu menggugah, membuat orang semangat untuk tertarik membeli. Ya, saya ceritakan ya, bakso Timbul. Iya. Tahu nggak apa yang paling menarik di bakso Timbul? Bakso Timbul itu kuahnya, gurih banget, Coach. Itu gurih. Bahkan ya ketika kita lagi nyeruput kuahnya, kadang-kadang tetelannya aja ikut itu. Aduh, itu enak banget kan rasanya. Tambah Coach kayak mantep banget kan. Ketika kita makan bakso, saya potong baksonya, begitu kebuka kelihatan uratnya, begitu gigit, keras, aduh enak sekali. Beda nggak? Beda-beda, Coach. Itu yang disebut namanya juicy word. Berarti semua sales juga harus begitu gitu ya, Coach? Betul. Menceritakan experience-nya dia tentang sebuah produk. Jadi makanya tadi yang pertama adalah kamu tahu kenapa kamu harus menjual produk itu. Kamu tahu, kamu suka nggak sama produk itu. Yang kedua adalah mampu nggak kamu begitu semangat di bagian apa. Jadi nggak perlu kamu semangat di semua hal tentang produkmu, hanya di bagian yang menurut kamu excited banget. Nggak semua harus se-excited itu kita, Coach ya. Sama aja kayak saya meeting tentang selling, saya meeting tentang NLP, saya excited hanya di satu bagian tertentu yang saya ceritanya menggebu-gebu banget dan sebagainya. Betul nggak? Nggak semua saya ceritakan menggebu-gebu kan? Nah, itulah hal yang penting. Oke. Jadi tugas kita adalah kenapa customer mengatakan tidak? Bisa jadi yang problem bukan mereka. Salesnya dulu, kitanya dulu. Harus bisa buat ngiler customer berarti. Betul. Gitu ya, jadi dia bisa bikin ngiler sampai bikin mau bener-bener mau ini banget ya. Nah, berikutnya kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah evaluasi bisnismu. Apa yang harus dievaluasi ya? Pertanyaan menarik, nilai apa yang diberikan pada produkmu kepada customer? Nilai lebih apa yang ditawarkan? Seperti contoh corporate consulting. Corporate consulting kalau ke corporate nilai lebih kami adalah yang kami berikan adalah peningkatan performance. Peningkatan performance gitu. Betul ya? Makanya ketika orang berbicara, saya akan berbicara dari sudut peningkatan performance dulu. Apa yang mau di-achieve gitu. Apa yang mau di-achieve, apa yang mau dikejar, betul nggak? Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah, ya tadi ya, apa yang diberikan kepada customer. Jadi artinya, nilai performance apa yang diberikan pada customer. Saya ambil contoh, kalau saya kontak ke HRD, berarti nilai apa yang diberikan untuk si HRD. Apa contohnya? Ibu nggak perlu pusing-pusing lagi ketika memilih vendor, ibu pastikan bahwa vendornya adalah vendor yang terbaik karena memastikan kinerja berjalan dengan baik. Kalau kinerja nggak baik, apa yang terjadi? HRD akan disalahkan. Betul nggak? Betul. Itu buat customer. Kalau berikutnya, nilai apa yang diberikan produk kita kepada perusahaannya dia. Misalnya contoh apa ya? Contoh misalkan, yang bisa kita berikan ke produk perusahaan Anda bukan hanya tadi Anda nggak diomelin, tapi juga karyawan Anda, bos Anda, performa Anda meningkat. Berarti apa yang kita berikan dari perusahaan kepada customer itu juga kita beri sesuatu. Nah ya, berikutnya adalah nilai apa yang bisa kamu berikan. Ingat ya, jadi dari produk, perusahaan, dan kamu sendiri. Kita menjalin hubungan. Saya ada di samping kamu ada problem bisa kontak saya. Kamu perhatiin nggak kalau saya suka ngomong gini?
Saya nggak suka kerjasama dengan seseorang kalau misalkan saya nggak bisa bantu dia. Harus ngasih solusi. Betul. Saya bisa bantu mereka kalau saya diajak kerjasama. Kalau nggak cocok, nggak apa-apa, kita temenan aja. Betul. Pernah dengar kan? Sering kan? Nah, itulah yang kita bangun. Jadi tugas Anda adalah sekarang ada 3 nih ya. Apa yang diberikan produkmu kepada customer, apa yang diberikan perusahaanmu kepada customer, dan apa yang diberikan oleh kamu secara pribadi kepada customer. Ingat ya, bukan nyogok loh ya. Iya, betul. Ini no way. Saya bukan aliran yang itu. Betul. Jadi clear. Kita dari awal mesti jalan clear ya. Clear? Clear. Nah, lanjut.